Kita lanjutkan bab 3. Malam yang hening malam itu turun hujan. Dengan suasana sunyi menyelimuti rumah kecil Sari dan Rudi, hujan yang sempat reda siang tadi kembali turun pelan, menetes di atap dan jendela, menimbulkan ritme lembut yang seolah mengiringi suasana hati keduanya. Lampu dapur menyala hangat, memantulkan cahaya ke dinding, menciptakan bayangan samar yang menambah rasa intim di ruang kecil itu. Suasana terasa tenang, tetapi bagi Sari, hati yang tenang itu diselimuti oleh beban yang selalu ia rasakan setiap malam. Rasa lapar yang harus ia tahan demi suaminya. Sari duduk di kursi kayu dekat meja makan, tangannya memegang secangkir teh hangat. Hujan membuat udara menjadi sedikit dingin, dan aroma teh yang mengepul memberikan rasa nyaman sementara. Mata Sari menatap piring yang sudah kosong sejak beberapa jam lalu. Piring yang pagi tadi berisi nasi terakhirnya untuk Rudi. Ia menghela napas panjang, menarik napas hangat dari cangkir, lalu mengeluarkannya perlahan. Pikirannya melayang pada hari-hari mereka yang sederhana, penuh perjuangan, tapi juga cinta yang diam-diam ia rasakan dan berikan. Di luar, Rudi baru saja pulang dari toko kecilnya. Tubuhnya basah karena hujan, sepatu dan bajunya penuh tetesan air. Ia masuk ke dapur dengan langkah perlahan, menaruh tas kerja dan jas hujan di pojok ruangan. Wajahnya terlihat lelah, mata sedikit sembab, dan rambutnya masih basah kuyup. Ia menatap Sari sebentar, melihat istrinya duduk diam di kursi, memegang secangkir teh. Wajahnya lembut, tapi terlihat letih. Hati Rudi terasa panas, penuh rasa bersalah. Ia tahu Sari selalu menempatkan dirinya di atas segalanya, selalu memastikan ia kenyang dulu, sementara Sari sendiri harus menahan lapar. Rudi meletakkan tangannya di bahu Sari, pelan, mencoba memberi kehangatan. Sari menoleh dan tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. "Mas pulang, basah semua," katanya lembut. Rudi hanya tersenyum lelah, menggelengkan kepala, dan duduk di kursi di seberangnya. Diamnya bukan karena marah atau kesal, tetapi karena ia terlalu lelah, dan hatinya penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Suasana hening memenuhi dapur. Hanya terdengar suara hujan di luar, suara tetesan air yang jatuh di genteng, dan sesekali suara Rudi menarik napas. Rudi menatap Sari, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya ia berbicara dengan suara yang lembut, hampir berbisik. "Setiap hari, aku lihat kamu bilang sudah makan, tapi aku tahu kamu sering pura-pura kenyang." Sari menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tangannya gemetar sedikit saat memegang cangkir teh. Ia tahu Rudi benar. Ia sering menahan lapar demi memastikan suaminya bisa makan dengan tenang. "Aku cuma pengen Mas kenyang dulu." "Aku kuat," jawabnya pelan. Suaranya lembut tapi tegas. Ada nada haru yang tersembunyi di dalam suaranya, membuat Rudi semakin merasa bersalah karena tak bisa meringankan beban istrinya lebih banyak. Rudi menunduk sejenak, menatap meja yang berantakan sedikit karena sisa makan malam. Ia merasa perutnya hangat, tapi hatinya sakit. Ia ingin melakukan sesuatu untuk Sari, ingin membalas semua pengorbanan yang telah ia terima, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Aku harus lebih keras bekerja," gumamnya dalam hati, penuh tekad tapi juga cemas. Ia tahu tubuhnya yang lelah ini harus tetap kuat, karena Sari bergantung padanya, dan ia tidak ingin mengecewakan istrinya. Sari mengalihkan pandangannya ke jendela, menatap hujan yang turun pelan. Cahaya lampu jalan yang memantul di tetesan hujan membuat pandangan malam itu terasa hangat. Hatinya bergetar, bukan karena takut atau sedih semata, tapi karena rasa syukur yang campur aduk dengan kelelahan. Ia tahu, meskipun hidup mereka sederhana, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Cinta yang tulus, perhatian tanpa pamrih, dan pengertian yang mendalam antara satu sama lain. Rudi berdiri perlahan dan mendekat. Ia meraih tangan Sari, menggenggamnya dengan lembut. "Aku janji, besok aku akan pastikan kita tidak kekurangan apapun lagi. Aku gak mau kamu lapar seperti ini lagi," katanya pelan, dengan nada yang mengandung tekad dan rasa sayang yang mendalam. Sari menatap tangan Rudi yang menggenggam tangannya, menatap matanya yang lembut, dan hatinya meleleh. Ia tersenyum, meskipun mata berkaca-kaca. "Aku baik-baik saja, Mas. Yang penting Mas Rudi kenyang dulu," jawabnya lembut. Suaranya hampir berbisik, tapi penuh keikhlasan. Mereka duduk berdua di meja, hening tapi penuh arti. Tidak ada kata-kata panjang yang diperlukan, hanya sentuhan, tatapan, dan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Kadang cinta tidak membutuhkan kata-kata indah atau janji besar. Cukup perhatian kecil, pelukan hangat, dan pengorbanan diam yang dilakukan setiap hari. Sari memandangi Rudi sebentar,
Hatinya terasa hangat meski tubuhnya letih. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang dan besok akan datang dengan rutinitas yang tak kalah berat. Tapi ia juga tahu cinta mereka membuat semua itu terasa ringan. Sepiring nasi terakhir yang ia berikan pagi tadi menjadi simbol pengorbanan dan kasih sayang yang dayam-dayam menghiasi setiap detik kehidupan mereka. Rudy menatap pemandangan itu. Suasana malam yang hening, hujan yang turun pelan, dan istrinya yang terlihat lelah tapi tetap tersenyum. Ia merasa bersyukur sekaligus cemas. Bersyukur karena memiliki Sari yang selalu setia, yang selalu menempatkan dirinya di atas segala-galanya. Dan cemas karena ia tahu pengorbanan itu tidak boleh berlangsung terlalu lama tanpa balasan. Ia ingin membuat Sari merasa aman, nyaman, dan dicintai tanpa harus menahan lapar atau lelah setiap hari. Sari meneguk sedikit teh hangat, memejamkan mata, dan membiarkan aroma teh serta suara hujan menenangkan pikirannya. Ia tahu malam ini adalah saat mereka bisa saling merasakan kedekatan satu sama lain, meskipun tubuh lelah dan hati penuh cerita. Kadang, dalam kesunyian malam, cinta terasa paling nyata, karena tidak ada gangguan, tidak ada kata-kata yang menghalangi perasaan yang tulus. Jam demi jam berlalu dengan perlahan. Hujan mereda, digantikan oleh udara malam yang sejuk. Sari menatap Rudy, yang kini duduk di kursi sambil menatap jendela. Ada cahaya bulan yang menembus tirai, memantul lembut di lantai dapur. Suasana malam terasa hangat, penuh kedamaian yang sederhana, meskipun hati mereka masing-masing masih menanggung kelelahan dan perjuangan sehari-hari. Rudy tiba-tiba meraih tangan Sari lagi, menggenggamnya dengan erat tapi lembut. "Terima kasih, Bu, untuk semuanya," katanya pelan. Suaranya hampir bergetar. Sari tersenyum, menunduk sebentar, lalu menatap mata Rudy. "Aku juga berterima kasih, Mas, karena selalu ada untuk aku," jawabnya. Suaranya lembut tapi tulus. Pelukan mereka berlangsung beberapa menit, cukup untuk meredakan penat dan menenangkan hati yang lelah. Di sudut hati Sari, malam itu menjadi pelajaran tentang cinta dan pengorbanan. Ia sadar, cinta tidak selalu tentang hadiah atau kata-kata manis. Kadang, cinta muncul dalam bentuk perhatian sederhana, sepiring nasi terakhir yang diberikan untuk orang yang dicintai, atau dalam diam yang penuh pengertian. Sepanjang malam, Sari duduk di kursi kayu, menatap hujan yang mulai reda, dan merasakan damai yang sederhana tapi dalam. Ia tahu, besok akan ada tantangan baru. Tapi malam ini, di bawah hujan yang menetes pelan, dengan suaminya di samping, ia merasa cukup bahagia. Dan disinilah mereka, di rumah kecil yang sederhana, di tengah malam yang hening, saling memahami tanpa kata-kata panjang. Rudy menyadari betapa besar cinta yang dayam-dayam Sari berikan. Dan Sari menyadari bahwa pengorbanannya untuk suami tidak sia-sia. Cinta mereka bukanlah cinta yang mewah atau berlebihan, tapi cinta yang sederhana, tulus, dan penuh pengorbanan. Sepiring nasi terakhir di pagi hari menjadi simbol dari semua itu, dan malam yang hening ini menjadi saksi bisu akan rasa syukur, pengertian, dan kasih sayang yang mereka miliki. Malam itu pun berakhir dengan keheningan yang hangat. Sari menatap piring yang sudah dibersihkan, menarik napas panjang, dan menutup matanya sesaat, membiarkan rasa lelah dan damai bercampur menjadi satu. Hujan berhenti sepenuhnya, digantikan suara angin sepoi-sepoi yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Di luar, bulan menembus awan tipis, memantulkan cahaya lembut ke rumah mereka. Sari tersenyum tipis, menyadari bahwa besok akan datang dengan tantangan baru, tetapi cinta mereka akan selalu cukup untuk menghadapi hari-hari yang berat. Sepiring nasi terakhir tetap terasa hangat, bukan karena panasnya, tetapi karena cinta yang terkandung di dalamnya. Apakah kehangatan hubungan mereka tetap bertahan? Temukan jawabannya di bab 4, Pagi yang Mengejutkan.